Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak Ibu, standar? Alhamdulillah, nggih. Masya Allah, ini puasa hari keberapa Bapak Ibu? Ke-19 ya, Masya Allah ya. Besok malam ya, sudah masuk malam ke-21 nih. Kita mau masuk di putaran 3 putaran yang terakhir ya. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita selesaikan Ramadan ini 30 hari. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita dipertemukan kembali di majelis yang penuh barokah ini. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu majelis yang Allah berikan ampunan dan rahmat untuk kita semua. Bagi Bapak dengan Ibu yang hari ini sedang menunggui saudaranya atau keluarga dekatnya yang sedang sakit di RSI, semoga Allah segera berikan kesembuhan yang tidak menimbulkan kambuh lagi, kesembuhan yang paripurna insyaallah. Karena sesungguhnya kesembuhan itu murni mutlak hanya milik Allah. Jadi insya Allah kalau Allah sudah menyembuhkan, ikhtiar kita akan sempurna menjadi kesembuhan yang paripurna insya Allah. Salawat serta salam Bapak dan Ibu marilah selalu kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang, Masya Allah luar biasa Bapak dan Ibu. 23 tahun berjuang menyebarkan Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang saat ini. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, saya hari ini membawakan tema tua-tua mulai menghafal Al-Quran. Siapa yang tertarik dengan tema ini boleh acungkan tangannya yang tertarik. Tertarik semua kayaknya ya. Bapak dan Ibu, saya pengen matur dulu ya. Saya belum hafiz Al-Quran 30 juz. Tapi saya baru mulai Bapak dan Ibu menghafalkan Al-Quran. Dalam proses Bapak dan Ibu 2 tahun terakhir ya, pas mulai COVID mulai COVID itu saya mulai madeg gitu Bapak dan Ibu, karena harus ngimami taraweh di rumah gitu ya. Waktu COVID kan tidak boleh taraweh ya waktu itu ya. Akhirnya saya harus ngimami taraweh di rumah. Nah, saya terus terang Bapak dan Ibu rodo isin dengan diri saya sendiri gitu ya, ketika harus ngimami taraweh yang dibaca suratnya stok yang dipunya surat apa Bapak Ibu? Iya, Trikul. Kemudian Alam Nasroh ya. Kemudian paling ya, Inah atau Inah Idazul gitu ya. Nah ya, hafalan saya masih sangat terbatas dan
Naudzubillah min dzalik Bapak dia ini ya. Astagfirullahaladzim. Di usia saya 40 tahun tapi hafalannya sangat minimalis sekali begitu. Nah, akhirnya Bapak dan Ibu, saya mencoba metode yang sederhana aja. Saya pengen menghafalkan sebuah ayat baru Bapak dan Ibu ya. Itu saya coba pilih ayat yang temanya asik. Kemudian saya pelajari itu ada cerita luar biasa, ada asbabun nuzul yang luar biasa. Kemudian saya coba Bapak dan Ibu, saya tulis menggunakan ini namanya program Corel Draw ya, kalau desain itu ya. Jadi saya copy paste, saya tulis di program Corel Draw Bapak dan Ibu. Kemudian ayat yang agak panjang ini saya ponto-ponto ya. Ponto-ponto itu bahasa Jawanya apa? Saya potong-potong ya. Saya potong-potong jadi pendek-pendek sesuai dengan artinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu ya. Jadi 3 ayat ini sudah pas. Kemudian Bapak dan Ibu, karena saya pengen menghafalkan contoh nih ya, surat Al-Isra ayat 78 sampai 80, saya tulis. Kemudian Bapak dan Ibu, saya cari di YouTube ya, Al-Isra 78 sampai 80. Itu ternyata Bapak dan Ibu di YouTube itu sudah banyak yang menyediakan potongan ayat-ayat yang masyhur ini. Nah, apa yang saya lakukan Bapak dan Ibu? Yang saya lakukan adalah saya mendengarkan potongan di YouTube yang suaranya saya suka, masuk di hati, kemudian saya dengarkan terus sambil saya baca. Oh, begini, oke, sudah. Kemudian Bapak dan Ibu, ini saya tempelkan di depan tempat sholat saya. Saya tempelkan. Jadi kalau kita sholat tahajud Bapak dan Ibu, ini bisa dibaca tanpa harus memegang mushaf. Jadi kita bisa sambil baca terus, bisa sambil baca. Dan qadarullah Bapak dan Ibu, dimudahkan rata-rata Bapak dan Ibu, ini dengan keterbatasan saya zaman dulu menghafalkan Al-Quran itu baru mulai ya. Ini alhamdulillah segini ini bisa hafal dalam 7 sampai 8 hari. Dalam sepekan Bapak dan Ibu. Nanti coba aja. Jangan ini saya berikan satu sampel. Nanti silahkan tempel di depan tempat sholat mihrab jenengan di rumah. Kemudian nanti jenengan baca terus untuk qiyamul lail, khususon qiyamul lail ya. Atau kalau jenengan sholat sunnah yang lain, karena memang sholat sunnah itu afdolnya adalah di rumah ya. Kecuali tahiyatul masjid ya. Nah, ini Bapak dan Ibu akan menjadi recording ya. Jadi alhamdulillah sepekan hafal. Nah, dari situ Bapak dan Ibu, akhirnya saya nyoba cari ayat baru lagi yang asik. Cari ayat baru, dan alhamdulillah Bapak dan Ibu, kurang lebih 1,5 tahun, 2 tahun ini sudah saya buat modul seperti ini Bapak dan Ibu, sekitar 50-an modul. Berarti kalau ini mau dibuat program pekanan, itu jenengan nanti dalam setahun itu sudah punya hafalan 50 ayat-ayat masyhur yang sering dibaca imam. Nah, ini program yang saya lakukan dulu. Nah, dulunya Bapak dan Ibu, saya tidak terfikirkan untuk ini saya duplikasi ke saudara-saudara yang lain gitu ya. Tapi ketika teman ada yang datang ke rumah gitu ya,
Beliau sholat di mihrab saya biasa sholat. Pada melihat ini, mereka minta, Pak Agus, saya minta dong, monggo dibawa. Kemudian mereka melakukan hal yang sama, dan ini Bapak dan Ibu tercopy paste, akhirnya mereka juga pada hafal Bapak dan Ibu. Nah akhirnya Bapak dan Ibu, saya menemukan sebuah inspirasi Bapak dan Ibu, membuat satu gerakan yang namanya santri telat ngaji. Apa Bapak Ibu? Kayaknya laparnya ekstra ini ya. Apa Bapak Ibu? Santri telat ngaji. Yang baru datang bisa ngambil fotokopian deh. Jadi nanti Bapak dan Ibu ya, ini nanti ditempel nih di tempat di mihrab panjenengan, dan coba jenengan hafalkan. Jenengan nanti coba autodidak aja, jenengan bisa hafal dalam berapa hari. Kalau dalam 7 hari berarti standar ya. Kalau lebih dari 7 hari ya enggak apa-apa ya. Kalau kurang dari 7 hari berarti jenengan sangat istimewa. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, konsepnya begini Bapak dan Ibu, santri telat ngaji itu, ini adalah program khusus untuk yang 6 kriteria ini Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah bagi yang tidak pernah mondok. Nah, bagi yang belum pernah di pondok pesantren boleh acungkan tangan kanannya. Yang nggak pernah mondok, acung Bapak Ibu. Ya. Wah, sebagian besar ya. Oke. Karena kalau yang sudah pernah mondok ini pasti hafalannya sudah banyak ya. Jadi ini khusus bagi yang belum pernah mondok ya. Kemudian yang kedua Bapak dan Ibu, bagi Anda yang hafalan Al-Qur'annya tergolong minimalis ya. Jenengan termasuk yang minimalis atau termasuk yang hafalannya maksimalis? Ya, kalau saya minimalis banget ya. Kemudian yang ketiga Bapak dan Ibu, bagi Anda yang terakhir nambah hafalan Al-Qur'annya sudah bertahun-tahun yang lalu. Saya nanya kepada Bapak dan Ibu, ya. Ini kangge muhasabah sarang-sarang ya, buat apa namanya pengingat diri Bapak dan Ibu. Surat yang kita hafalkan Bapak dan Ibu, yang menjadi hafalan kita setiap hari yang kita baca Bapak dan Ibu, itu hasil produksi tahun berapa? Jenengan masih ingat enggak? Kapan? SD. Pak Indra? Barusan, Masya Allah ya, ini barusan nambah hafalan ya. Kebanyakan Bapak dan Ibu ya, saya survei ya, rata-rata itu hafalannya adalah hasil produksi SD zaman dulu. Karena zaman SD dulu kita dipaksa, ada yang sekolah sore ya, kemudian ngaji sebelum maghrib, pada maghrib sampai isya kita dipaksa ngaji. Akhirnya Bapak dan Ibu, kita menghafalkan luar biasa ya. Saya ingat betul kalau sekolah sore itu naik orang hafal gitu, ditutup pakai penghapus yang dari itu ya, dari kayu ini. Itu kalau nggak hafal, akhirnya kita terpaksa hafalan Bapak dan Ibu. Nah SMP hafalan nggak? Wes mulai kokean dolan ya, wes mulai nyepeda ke sana ke sini, mancing dan lain sebagainya ya. SMA nambah hafalan tidak Bapak Ibu? Wes mulai lebih sibuk lagi ya. Kuliah? Wah, tambah luar biasa sibuk malah. Lulus kuliah? Pas mulai bekerja nambah hafalan tidak? Sangat-sangat sibuk sekali. Betul apa betul Bapak Ibu? Ya. Kemudian menikah. Wah, wes kerja menikah ya. Yang ibu-ibu tambah pikiran ngurusi anak istri, anak dan suami.
yang suami tambah lagi lemburannya, tambah bisnisnya, tambah dan lain-lainnya. Sehingga Bapak dan Ibu sampai umur 40, sampai umur 50, sampai menjelang 60, kita tidak pernah lagi nambah hafalan Al-Quran. Padahal Bapak dan Ibu, saya sangat-sangat yakin kita sudah berulang-ulang kali Bapak dan Ibu mendengar fadilah menghafal Al-Quran. Bapak Ibu sudah sering dengar ya? Fadilah menjadi penghafal Al-Quran, sudah pernah dengar Bapak Ibu? Sudah pernah dengar ya? Napa mawon Bapak Ibu? Napa mawon? Pembaca Al-Quran, penghafal Al-Quran, dia akan mendapatkan petunjuk dalam kehidupannya. Karena Al-Quran ini menjadi hudal linnas. Betul Bapak Ibu? Ya, itu satu. Yang kedua Bapak dan Ibu, ada sebuah hadis Bapak dan Ibu, kalau Al-Quran ini dibungkus Bapak dan Ibu, dan bungkus ini yang ada Al-Quran di dalamnya dicelupkan ke dalam bara api, maka bungkusnya ini tidak bakal tersentuh api Bapak dan Ibu. Artinya apa Bapak dan Ibu? Kalau Al-Quran ini ada dalam diri kita Bapak dan Ibu, maka Allah akan haramkan para penghafal Al-Quran dari siksa api neraka. Ada hadis lain menghafalkan mengamalkan surat Al-Mulk, maka kita akan terbebas dari siksa kubur ya. Masyhur Kemudian hadis yang lain Bapak dan Ibu, nanti para penghafal Al-Quran Bapak dan Ibu ya, orang tuanya akan diberikan mahkota yang Masya Allah sangat dimuliakan ya. Kemudian Bapak dan Ibu, nanti para penghafal Al-Quran akan diminta untuk membacakan Al-Quran secara tartil, dan dia akan dinaikkan ke surga, ke level di mana dia hafalannya sampai maksimal berapa. Berarti semakin banyak hafalannya, level surganya akan semakin tinggi. Dan para penghafal Al-Quran Bapak dan Ibu, itu nanti akan diberikan hak untuk menolong saudara dekatnya, keluarga dekatnya yang sudah masuk api neraka, kemudian diangkat menuju ke surga. Ini kita sudah sering dengar Bapak dan Ibu, dan sering sekali dengar ya. Tapi pertanyaannya Bapak dan Ibu, kenapa kita tidak memulai untuk menghafalkan Al-Quran? Apa kira-kira Bapak dan Ibu alasan yang paling pas untuk ada fadilah sebesar ini, tapi kok kita tidak segera memulainya? Kira-kira alasan apa yang paling pas Bapak dan Ibu? Apa Bapak dan Ibu? Kenapa Pak? Apa? Alasan nomor satu, sibuk. Betul nggak Bapak Ibu? Betul ya? Sibuknya pakai sin apa pakai shin? Sibuk banget gitu ya. Sibuk mengejar apa Bapak Ibu? Mengejar dunia ya. Dunianya kecandak nama mboten? Dunianya dioyak malah melayu gitu ya. Al-Qur'ane ketinggalan, donyane bubar. Ayo, sibuk. Apalagi Bapak dan Ibu? Alasan apa yang pas? Pak Agus, saya terlanjur tua. Boleh alasan seperti itu? Boleh Bapak Ibu? Boleh. Bapak Ibu, di Jazirah Arab Bapak dan Ibu, ini saya lagi mengumpulkan data nih. Banyak Bapak dan Ibu
orang yang memulai hafalan Qur'annya di usia 70 tahun, di usia 80 tahun, dan Allah berikan kemudahan dalam 5 tahun, dalam 10 tahun, mereka yang start usia 70 tahun, 80 tahun, mereka bisa hafal 30 juz. Niku nek alasane tua ya. Alasan apa lagi Bapak ini Bu? Siapa yang sudah pernah mencoba hafalan neng ora apal-apal? Hafalannya berada di luar kepala terus ya. Hafalannya ada di mana Bapak Ibu? Di luar kepala, alias orang nyandel-nyandel ya. Beda sama anak-anak sekarang ya, sekolah-sekolah tahfiz itu dia baca 10 kali bisa hafal mungkin gitu. Dites besok masih hafal, lusa masih hafal, besoknya lagi masih hafal ya. Setahun lagi masih hafal. Nah kalau kita Bapak dan Ibu ngapalin hari ini, kira-kira nanti sore masih hafal? Besok pagi masih hafal? Iya. Nah, itu Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, di antara sekian puluh alasan, ada satu alasan yang paling tepat Bapak dan Ibu. Kenapa sampai detik ini kita belum serius memikirkan hal ini? Kenapa Bapak dan Ibu? Kira-kira ini ulah siapa Bapak dan Ibu? Ayo Bapak dan Ibu, tolong angkat tangan kanannya. Tolong angkat tangan kanan. Begini Bapak dan Ibu, tolong angkat tangan kanannya begini, yuk. Tepuk orang sebelah kanan panjenengan, dijawil. Tepuk orang sebelah kanan panjenengan. Pak, Bu, Bu. Ayo, bilang Bapak Ibu, ikuti saya. Pak, Bu, Bu. Jenengan niku mboten ngapal ke Quran. Mergo ulahe iblis. Kenapa Bapak dan Ibu? Iblis tidak menginginkan kita dekat dengan Al-Quran. Iblis tidak pengen kita punya hafalan Al-Quran di dalam diri kita, sehingga dia menggunakan segala macam cara untuk menjauhkan kita dengan Al-Quran. Dunia terus dibuaikan dalam mata kita ya, memenuhi hati kita. Wah lah kok saya disalah ke iblis. Iya, biang keroknya dia Bapak dan Ibu. Karena dia sudah berstatement akan mengajak sebanyak-banyaknya manusia masuk neraka, sementara para penghafal Al-Quran Allah jamin masuk surga. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah ya, saya mencoba merumuskan. Nah ini mudah-mudahan nanti panjenengan bisa lakukan ini step by step sederhana ini Bapak dan Ibu. Jenengan bisa lakukan. Nanti kalau butuh modul yang berikutnya Bapak dan Ibu, nanti bisa WA nomor admin yang di bawah itu nih. Nanti bilang, admin saya sudah hafal modul yang Al-Isra ayat 78-80, saya butuh modul berikutnya. Itu admin santri telat ngaji Bapak Ibu. Bapak dan Ibu, jadi ini bagi Anda yang kesulitan nambah hafalan Al-Quran. Jadi yang membisikkan Al-Quran itu sulit dihafalkan, sinten Bapak Ibu? Siapa Bapak Ibu? Iya. Padahal dengan jelas diterangkan Bapak dan Ibu, dan ini adalah statementnya Allah,
bahwa Al-Quran ini mudah dipahami dan mudah dihafalkan. Kemudian Bapak dan Ibu, ya, nomor 5 ya, bagi Anda yang sangat sibuk. Yang keenam adalah bagi Anda yang ingin masuk surga dengan wasilah Al-Quran. Nah, kira-kira Bapak dan Ibu, poin 1 sampai 6 jenengan ada kriteria berapa yang masuk kira-kira? Poin 1 sampai 6 yang jenengan masuk, poin berapa saja? Masuk semua ya. Ora tau mondo, apalane Siti, apalane zaman SD dulu, apalan orang apal-apal, sibuk sekali gitu ya. Kemudian ya, mudah-mudahan Allah berikan kita wasilah Al-Quran ini sebagai salah satu yang memasukkan kita ke surganya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi konsep santri telat ngaji ini Bapak dan Ibu adalah berlatih sedikit demi sedikit kita mulai menghafal Al-Quran. Kalau panjenengan Bapak dan Ibu, nggak usah panjenengan, saya aja wis. Kalau suruh ngapalin langsung 30 juz Bapak dan Ibu, dikasih 30 juz, itu otak kita sudah error duluan Bapak dan Ibu. Karena beban kehidupan kita sudah sangat luar biasa dahsyat ya. Nah ini kon ngapal ke 30 juz, wah ini otak sudah reject dulu. Nah kalau ini Bapak dan Ibu, otak kita kan dislimur ke dulu ya, sing enteng-enteng dulu. Oh jebule aku kok iso gitu ya. Akhirnya apa? Sedikit demi sedikit kita muncul kepercayaan diri. Nah tujuan jangka panjangnya Bapak dan Ibu, nanti kalau jenengan sudah mulai bisa menghafalkan, jenengan pede ya. Kemudian Bapak dan Ibu, tujuan jangka panjangnya adalah jenengan cinta dan percaya diri dan merasa perlu hafalan 30 juz. Insyaallah begitu. Insyaallah. Nah, programnya Bapak dan Ibu, sepekan hafalan ayat-ayat pendek yang masyhur, yang sering dibaca imam sholat. Salah satu yang membuat saya terinspirasi adalah Pak Yosef ya. Beliau dulu 3 tahun yang silam, saya sering subuhan di sini dan beliau membacakan surat Al-Hasr 18 sampai 24. Saya waktu itu terngiang-ngiang ayat tersebut dan saya harus hafalan surat ini. Nah akhirnya saya pondok-pondok, saya buat, saya hafalkan 2 pekan dan alhamdulillah Allah berikan kemudahan menghafalkan. Nah mudah-mudahan Pak Yosef mendapatkan amal jariah ilmu yang bermanfaat sih. Kalau ini nanti terkopi paste ke seluruh Indonesia. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi Bapak dan Ibu, programnya adalah menghafalkan ayat-ayat pendek yang masyhur, yang sering dibaca imam ya. Nah langkah sederhananya Bapak dan Ibu, nanti kalau panjenengan pengen melakukan di rumah Bapak dan Ibu, yang pertama adalah sebelum jenengan nanti menghafalkan Bapak dan Ibu, jenengan sudah dapat modul seperti ini nanti ya. Kemudian sebelum jenengan hafalkan, jenengan berdoa dulu kepada Allah, mohon agar diberikan ilmu dan kepahaman ya. Doanya monggo bebas ya. Napa biasanya Bapak Ibu? Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kemudian Bapak dan Ibu, langkah yang kedua, setelah jenengan dapat modul ini, jenengan nanti dengarkan berulang-ulang audio atau video nanti yang dikirimkan oleh admin. Silahkan dengarkan berulang-ulang sampai jenengan nyaman bisa membaca dengan baik ya.
Kemudian Bapak dan Ibu, langkah ini penting. Langkah yang ketiga Bapak dan Ibu, silahkan panjenengan nanti beli satu buku kosong. Nanti jenengan mau menghafalkan baris pertama. Ini kita hitung sebagai hari pertama, ya. Misal Bapak Ibu, maka panjenengan tulis yang baris pertama ini, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghosakil laili. Contoh sampai di situ, ya. Jenengan tulis Bapak dan Ibu di buku kosong itu, satu lembar ditulis 10 kali Bapak dan Ibu ke bawah sambil jenengan menghafalkan, ya. Oke Bapak dan Ibu, sangat dipahami ya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, ini yang penting. Yang keempat Bapak dan Ibu adalah untuk menginput ke dalam memori kita, ya. Jadi memori kita ada dua Bapak dan Ibu. Ada memori jangka pendek, ada memori jangka panjang, ya. Untuk masuk ke memori jangka pendek, maka jenengan baca ayat ini Bapak dan Ibu, yang baris pertama diulang 40 kali. Berapa kali Bapak Ibu? 40 kali. Itu insya Allah memori jangka pendek kita sudah merekam dengan sangat baik. Oke. Kemudian kalau jenengan pengen ini pindah ke memori jangka panjang Bapak dan Ibu, contoh memori jangka panjang menika adalah Al-Fatihah. Jenengan mau dengan model apapun Al-Fatihah bisa, sambil naik motor ngebut bisa, sambil kondisi ngantuk-ngantuk bisa. Bisa. Kenapa? Dia sudah masuk memori jangka panjang. Nah, Bapak dan Ibu, ternyata untuk menggeser dari memori jangka pendek ke memori jangka panjang adalah jenengan mengulang hafalan yang sudah ada di memori jangka pendek, diulang-ulang sampai 100 kali. Berapa kali Bapak Ibu? Dalam sehari hafalkan yang baris pertama saja. Itu hari pertama. Nanti hari kedua lakukan hal yang sama, baris kedua. Hari ketiga lakukan yang sama di baris ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Insya Allah Bapak dan Ibu, kalau ini dihafalkan satu hari, ini dalam sepekan jenengan insya Allah sudah hafal. Nah, kemudian yang keenam tipsnya adalah baca hafalan tersebut dalam sholat tahajud di rumah. Jadi jenengan hafal satu ayat dibaca di sholat tahajud. Atau kalau ini bisa ditempel di tempat mihrab kita, maka ini jenengan bisa baca berulang-ulang dalam tahajud panjenengan. Menikah Bapak dan Ibu, konsep sederhananya. Nah, kapan waktu terbaik Bapak dan Ibu untuk kita hafalan, untuk menginput ke memori jangka pendek? Adalah waktunya sebelum sholat subuh atau di area tahajud jam 3 sampai jam 4. Atau kalau jenengan tidak sempat di waktu itu, yang terbaik adalah ba'da subuh. Kira-kira waktu suruk itu waktu yang tepat. Tapi kalau ba'da subuh, catatan yang terbaiknya Bapak dan Ibu adalah sebelum pegang apa Bapak Ibu? HP. Kalau jenengan sudah pegang HP, kita sudah pegang HP, pikirannya sudah kemana-mana. Ya, itu hafalan gitu ya. Dan terakhir Bapak dan Ibu, nyantri di rumah hafalan Quran 1 jam sehari ya. Di rumah pakai pakaian rapi, jenengan niatkan untuk hafalan
Al-Quran. Walaupun jenengan kita baru mulai Bapak dan Ibu, tapi kalau jenengan sudah niatkan bismillah, ya Allah, saya meniatkan diri saya untuk mulai menghafalkan Al-Quran, insya Allah Bapak dan Ibu, kalaupun kita diwafatkan Allah sebelum hafal 30 juz, maka kita sudah termasuk ahlul Al-Quran di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu, kita semua yang hari ini hadir dimudahkan Allah untuk menjadi penghafal Al-Quran, menjadi pembelajar Al-Quran, menjadi pengamal Al-Quran, dan menjadi pengajar Al-Quran, insya Allah. Untuk siapa? Ya minimal untuk keluarga kita masing-masing. Jadi konsep sederhananya begitu Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan ada sisa waktu Ramadan ini bisa dicoba nih metodenya Bapak dan Ibu. Nanti kalau butuh diskusi lebih detail Bapak dan Ibu bisa WA di nomor yang saya cantumkan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Dan monggo Bapak dan Ibu, kalau di tempat kerja panjenengan ya, atau di majelis taklim panjenengan pengen di coaching untuk santri telat ngaji ini Bapak dan Ibu, bisa juga nanti kontak dengan admin. Kita nanti akan siapkan modulnya, jadi nanti kelasnya sepekan sekali Bapak dan Ibu. Ini alhamdulillah yang sudah buka kelas di Selokaton, nanti ini mulai pada Syawal, pada Ramadan, kemudian di lereng Gunung Prau itu juga mulainya pada Syawal. Itu mereka ada 20 orang itu siap untuk memulai program santri telat ngaji ini. Monggo Bapak dan Ibu, mudah-mudahan ini menjadi wasilah Allah jadikan kita ahlul Quran. Amin ya rabbal alamin. Pakatan Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sekali lagi, ini ditempel di mana Bapak Ibu? Di mihrab, di tempat sholat. Jenengan buat hafalan, nanti kalau sudah hafal ganti lagi dengan yang baru, sepekan ganti baru, sepekan ganti baru, sepekan ganti yang baru. Alhamdulillahirabbil alamin. Monggo, kurang berapa menit ini? 1 menit ya. Monggo kita tutup Bapak dan Ibu dengan doa sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arsyil azim. La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Wa na'udzubika min syakhatika wan nar wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Amin ya rabbal alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal. Kita tutup Bapak dan Ibu dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan barokah buat semua yang memberikan iftar pada sore hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kalau masih ada modulnya bisa diambil bagi yang belum kebagian.